Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel sederhana Sota Edukasi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara meminimalisir kecurangan saat ujian menggunakan Google Form. Jadi ulangannya akan kita buat seketat mungkin untuk meminimalisir kecurangan-kecurangan yang terjadi pada saat pengerjaan soal ujian. Nah, bagaimana caranya? Silahkan simak videonya sampai akhir agar tidak gagal paham. Pertama-tama kita siapkan dulu soalnya. Untuk membuat soal ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya. Kalian bisa simak videonya dengan mengeklik link yang ada di pojok kanan atas ini. Kemudian setelah soal jadi, kita klik pada bagian titik 3 yang ada di pojok kanan atas ini. Kita klik, kemudian kita pilih add-on. Nah, maka kita akan diarahkan pada halaman seperti ini. Di sini kita ketikkan saja timer plus proctor ya. Di sini sudah muncul. Nah, di sini kita pilih yang timer plus proctor. Kita klik. Kemudian kita install. Kemudian langsung saja kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita disuruh menggunakan akun kita untuk menginstalnya. Kita pilih saja email kita. Kemudian kita scroll ke bawah. Kita klik izinkan. Nah, timer dan proctor telah diinstal. Kita klik OK. Nah, untuk panduannya kita close saja. Kemudian kita klik selesai. Setelah selesai, kita close tampilan ini. Nah, setelah autoproctor ini kita install, selanjutnya kita refresh halaman ini menggunakan F5 di keyboard ya. Atau bisa juga di bagian sini. Ini ada panah memutar ini, kita klik. Nah, setelah kita refresh, kita buka kembali add-on-nya di bagian sini. Kita pilih yang autoproctor. Kemudian kita pilih setting di sini ya. Kemudian kita tunggu sampai muncul tampilan di pojok kanan bawah ini. Nah, di sini ada 3 menu, yaitu main atau yang utama, kemudian timer atau waktu, kemudian proctor atau pengawas. Jadi ini adalah pengawas digital yang otomatis. Nah, kita bisa setting waktunya jika kita ingin membatasi waktunya, atau kita aktifkan proctornya atau pengawasannya. Dan maksimal pengisian soal itu kita tentukan di sini ya. Misalkan di sini 2 ya, untuk jaga-jaga apabila nanti ada masalah saat pengerjaan. Kemudian setelah kita setting di bagian main, kemudian kita masuk ke menu timer. Nah, di sini bisa kita tentukan waktunya berapa menit. Ini misalkan kita isikan 100 menit ya. Dimulai pada tanggal 24 Juni misalkan. Kita mulai pada pukul, misalkan di sini saya tentukan jam 10 ya. Jam 10.00. Kita cari yang 0 di sini. Kemudian berakhir pada hari 24 juga. Kita samakan harinya biar selesai hari itu juga. Kemudian berakhir jam, kita tentukan karena 100 menit kita tentukan jam 11.40. Kita cari yang 40 di sini. Oke. Dan kita bisa checklist juga auto close test. Jadi pengerjaannya akan berakhir ketika waktu sudah habis. Kita klik, kemudian kita klik update setting. Oke, setting successful update. Kita klik OK. Nah, ini adalah settingan di timer.
Jika ingin lebih ketat, ini bisa kita gunakan, tergantung kebutuhan kita. Kemudian kita lanjut ke menu Proctor. Nah, di sini ada fitur tab switching, jadi artinya jika kita aktifkan, maka siswa tidak bisa membuka tab baru atau membuka Google atau Brandly dan lain sebagainya, karena akan ketahuan di sini. Kemudian kita aktifkan juga kamera. Jika kita aktifkan kamera ini, maka wajah yang mengerjakan itu akan terlihat di sini ya. Kemudian mikrofon, di sini jika kita aktifkan, maka suara yang muncul saat pengerjaan akan direkam atau dianggap noise ya. Di sini pengerjaannya harus tenang dan tidak ada suara. Kemudian photos at random ini kita aktifkan juga untuk mengambil wajah siswa yang mengerjakan ya. Kemudian kita lanjut pada communication. Di bagian sini kita centang semua saja dan kita update setting. Nah, setting sudah selesai diupdate dan kita klik OK. Nah, di sini bisa kita rubah juga settingannya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan di bagian timer ini kita nonaktifkan saja agar longgar ya. Itu bisa. Kita kembali ke menu main ini, kita tidak aktifkan timernya karena tutorial ini nanti akan dikerjakan sewaktu-waktu ya, bukan untuk yang asli. Jadi ini untuk percobaan saja. Ini tidak saya aktifkan timernya ya. Kalau untuk yang lebih ketat lagi, mending diaktifkan timernya. Oke, setelah selesai kita kembali lagi ke menu timer. Kita tidak aktifkan semuanya di sini ya. Kemudian kita klik update setting. Oke, kalau sudah, kita kembali ke Proctor juga. Kita klik update setting juga. Kita klik OK. Nah, setelah semua settingan sudah kita sesuaikan, kita kembali ke menu main. Kemudian kita scroll ke bawah. Nah, di sini penting untuk diketahui bahwa 10% dari siswa atau anak-anak itu tidak bisa mengerjakan tes ini karena tidak tahu instruksinya ya. Jadi anak-anak di sini menurut WHO adalah usia 2 sampai 10 tahun ya. Kira-kira sekitar kelas TK sampai kelas 3 SD ya. Jadi aplikasi ini disarankan digunakan untuk ujian remaja atau dewasa ya. Sebenarnya boleh saja, asalkan dengan dipandu orang dewasa agar tidak salah pengaturan saat mulai mengerjakan. Baik, di sini kita akan coba soalnya dengan mengcopy link, kemudian kita pastekan di tab baru. Kita copy di sini ya. Kemudian bisa kita share di WA atau di Google Classroom atau di forum-forum lain yang digunakan oleh siswa kita. Di sini saya coba membuka tab baru, kemudian saya pastekan di sini. Kemudian kita enter. Nah, ini adalah tampilan untuk yang laptop ya atau PC. Tapi jangan khawatir karena soal ini juga bisa dikerjakan atau dibuka di Android. Nah, setelah muncul tampilan ini, kita pandu anak-anak untuk mengeklik sign in ya. Bagian sini, sign in with Google. Kemudian gunakan email kakak atau orang tua yang ada di HP atau laptopnya. Karena anak-anak di bawah usia 13 tahun ini tidak bisa membuat akun email atau Google ya. Ini saya menggunakan akun saya. Nah, di sini anak-anak bisa disuruh untuk menonton video how to take the test. Jadi bagaimana cara menggunakan tes ini atau bagaimana cara mengikuti tes ini ya. Kita tidak perlu tonton, kita langsung saja get it. Nah, kemudian di sini dihimbau anak-anak untuk tidak mengeklik stop screen sharing ya, yang ada di sini. Usahakan jangan diklik ya, karena kalau nanti diklik, otomatis kita tidak bisa mengerjakan alias dapat nilai 0 ya. Kita klik saja yang ini. Nah, kemudian jika ada pemberitahuan seperti ini, kita setujui saja atau kita izinkan ya. Gunakan mikrofonmu. Jadi kita izinkan di sini. Kemudian gunakan your camera. Kita izinkan juga di sini. Nah, kemudian ini untuk tampilan di laptop ya.
kita pilih saja yang bagian sini, kemudian kita klik share. Baik, di sini autoproctornya sudah bekerja ya. Jadi apa yang kita lakukan semuanya sudah terekam oleh autoproctor. Di sini sudah terdeteksi noise ya, karena saya banyak sekali berbicara di sini. Kemudian kamera di sini sudah aktif juga. Jadi wajah kita sudah terlihat ya. Jadi yang mengerjakan tidak mungkin diarahkan ke orang lain ya. Kemudian apa yang kita buka di browser itu juga akan terekam oleh autoproctor ini. Kita coba ya, kita kerjakan. Di sini misalkan saya menjadi siswa yang curang ya. Saya isikan aja di sini asal aja ya. Dan kelasnya kita isi. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, di sini saya ingatkan lagi untuk tidak mengeklik stop sharing ini ya. Jadi kalau kita klik stop sharing ini, maka otomatis kita tidak bisa mengerjakan alias nilainya 0. Kita sisihkan saja di bagian pojok kanan bawah ini. Kemudian kita jawab soal ujiannya ya di bagian sini. Misalkan kita acak saja. Misalkan di nomor 2 ini saya tidak bisa, saya membuka browser di sini ya. Di sini saya membuka Google. Misalkan saya buka Brainly ya. Brainly. Nah, di sini saya cari yang paling atas ini. Kemudian saya bertanya di sini apa yang dimaksud ikan ya. Kemudian saya enter. Nah, di sini banyak sekali jawabannya. Semuanya muncul di bagian sini ya. Jawabannya banyak sekali. Nah, kemudian saya jawabkan lagi di nomor 2 misalkan seperti itu ya, karena ini adalah soalnya contoh, jadi ya tidak sesuai, tidak apa-apa. Kemudian misalkan saya membuka video, misalkan membuka video di bagian sini, misalkan saya cari video. Kemudian di sini misalkan saya melihat video pembelajaran misalkan ya. Ini saya tidak buka browser tapi buka video ya, jadi apakah nanti terekam juga. Kemudian kita kembali ke soal kita tadi, kita kerjakan lagi, kemudian kita kirim. Nah, setelah soal kita kirim, jangan lupa kita klik juga klik after submitting test, karena walaupun soal sudah selesai, jika kita tidak klik ini, maka autoproctornya masih aktif atau masih merekam aktivitas kita. Jadi misalkan kita keceplosan ngomong apa gitu, akan terekam di autoproctornya. Kita klik saja after submitting test. Kemudian kita klik yes, have finished. Oke, tes sudah selesai dikerjakan. Selanjutnya kita kembali ke Google Form kita. Kita close saja bagian ini. Kita coba lihat hasil dari ujian tadi seperti apa. Cara melihat hasilnya yaitu kita kembali lagi ke add-on ini, kemudian kita pilih autoproctor, kemudian kita klik result atau hasil ya. Kemudian kita tunggu. Nah, di bagian kanan bawah ini akan muncul hasilnya. Nah, di sini saya mendapatkan skor kepercayaannya 27. Hasilnya seperti apa? Kita lihat, karena saya tadi banyak nyontek ya, jadi tolah-toleh, kemudian berbicara banyak, dan kita buka browsing juga seperti itu ya. Nah, di sini noise detected ya. Di sini terlihat ada noise yang terdeteksi. Kita coba buka. Nah, ini adalah pembicaraan kita tadi, karena saat tadi banyak berbicara ya. Kemudian kita coba lihat di halaman selanjutnya. Ini ada 4 halaman kecurangan saya. Makanya tadi 27%. Kemudian kita klik next. Nah, di sini wajah kita terlihat ya, siapa yang mengerjakan. Tadi sudah terlihat di sini. Jadi tidak mungkin dialihkan ke orang lain ya yang mengerjakan. Jadi karena wajah kita terdeteksi di sini. Siapa yang mengerjakan itu akan terlihat. Dan di belakang kita ada orangnya atau gimana nanti sudah terlihat.
Jadi tidak mungkin kita suruh mengerjakan kakak kita atau orang tua kita ya. Dan di sini ada aplikasi yang terdeteksi ya. Di sini saya tadi membuka video pembelajaran, di sini muncul juga ya. Nah, semua terdeteksi di sini. Nah, di sini juga terlihat ada keterangan membuka aplikasi lain ya, 43 second ya. Walaupun di sini tidak ada rekamannya, tapi di sini ada keterangannya ya, membuka aplikasi lain. Karena kita tadi membuka Brainly ya. 43 detik ya di sini. Semuanya sudah terekam. Di sini juga membuka aplikasi lain 4 second atau 4 detik ya. Kemudian kita klik next lagi, temuan apa lagi yang terlihat di sini. Nah, di sini kebanyakan noise dan juga foto sudah terlihat juga di sini. Kita lihat lagi di halaman 4. Nah, di sini noise juga. Baik, untuk melihat hasil semua siswa yang mengerjakan, kita bisa lihat di bagian identitas ini ya, atau di bagian form kita. Ini adalah nama form kita. Tadi kan nama form kita adalah identitas ya. Kita klik saja di sini. Nah, di sini semuanya akan muncul siapa yang mengerjakan soal kita. Di sini yang mengerjakan adalah saya semua ya, karena saya mencoba 3 kali ya untuk tutorial ini. Saran saya untuk para penguji dalam menggunakan autoproctor ini, jangan langsung saat ujian karena siswa bisa kebingungan menggunakannya. Silahkan uji coba dulu ke siswa beberapa kali agar mereka terbiasa dan paham dengan settingan dan cara kerja autoproctor ini. Lalu kemudian kita laksanakan ujian yang sesungguhnya. Dan saran saya untuk yang mengerjakan soal, jangan khawatir dengan adanya autoproctor ini. Karena seketat apapun ujiannya, jika kita menyiapkan diri kita dengan baik, maka semua akan terselesaikan dengan maksimal. Sekian dulu tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.